Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Selamat datang kembali di seri belajar Java OOP bersama saya Dava. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu abstraction dan atau abstraksi. Oke, eh, dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, kita mengenal beberapa pilar utama yang menjadi fondasi dari cara kita menyusun dan membangun program. Kan udah saya review ya di video-video sebelumnya. Nah, sekarang itu salah satunya itu adalah abstraksi. Jadi, abstraksi adalah konsep untuk menyembunyikan kompleksitas sistem dan hanya menampilkan bagian yang penting atau relevan bagi pengguna. Tujuannya agar pengguna atau pemrogram hanya perlu tahu apa yang dilakukan suatu fungsi tanpa perlu pusing memikirkan bagaimana ia melakukannya. Contohnya begini, kita mengendarai mobil. Nah, kita itu cukup menginjak pedal gasnya untuk mempercepat. Kita tidak perlu tahu detail bagaimana bahan bakar dialirkan ke mesin, bagaimana komponen mekanis saling bekerja. Nah, karena itu semua bisa disebut sebagai diabstraksi gitu. Dalam Java, abstraksi bisa diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama abstract class, yaitu kelas yang tidak bisa langsung dibuat objek, tetapi dapat memiliki metode abstrak atau tanpa isi dan non abstrak atau berisi. Jadi kebalikannya ya. Kalau abstrak tanpa isi dan non abstrak itu berisi. Yang kedua itu interface. Nah, kalau interface ini lebih fleksibel dan digunakan untuk menyusun blueprint, metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada penggunaan abstrak class, di mana kita akan membuat sebuah kerangka umum bernama kendaraan dan membuat turunan spesifiknya seperti mobil yang akan mengimplementasikan metode abstrak itu bergerak. Nah, dengan ini kita akan memahami bagaimana sih abstraksi itu membantu kita membuat kode yang lebih sederhana, lebih terorganisir dan lebih mudah dipelihara dan dikembangkan. Nah, kita langsung aja deh masuk ke live coding. Jadi kita langsung coding bareng ya teman-teman, langsung dibuka aja aplikasi edit kalian. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, kalau saya di sini pakai BlueJ. Langsung kita buka di sini BlueJ. Saya besarin ya. Kita bikin project baru aja. Namanya abstraction. Ya. Kalau udah buat folder baru, project baru, kita buat kelas baru namanya kendaraan, karena kita bakal pakai contoh kendaraan. Oke, udah kita buka. Nah, kita hapus aja ini ya. Kita kasih nama foldernya, nama saya Dava. Oke. Langsung aja kita abstrak ya, karena kita bakal pakai abstraksi. Abstrak kelas kendaraan, kurung kurawal, terus typo. Nice. Oke. Abstrak void bergerak, kurung. Oke. Terus ini kita sekarang bikin kelasnya, kelas mobil. Extends kendaraan. Oke, ntar kita benerin error ya. Void bergerak. Terus kita sistem out print ln mobil berjalan di jalan.
Nah, sekarang kita bikin public class main-nya. Class main. Public static void main. String args mobil sama dengan new mobil bergerak. Oke. Nah, oke teman-teman. Ini kalau udah kita compile, nggak ada yang error lagi. Kita buka. Nah, di sini kan outputnya mobil berjalan di jalan, jadi udah sesuai ya sama apa yang tadi kita pengen masukin. Nggak ada error. Sini mobil berjalan di jalan kan. Nah, objeknya juga mobil. Oke teman-teman, jadi itu dia live codingnya. Ntar ya, saya biar lebih enak kita ngobrolnya. Jadi di sini untuk penutupan video saya mau jelasin kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman, setelah mempelajari abstraksi dalam Java, kita dapat apa sih gitu. Yang pertama, menyederhanakan kompleksitas. Nah, dengan abstraksi saya bisa menyembunyikan detail teknis dari pengguna atau kelas lain. Hal ini membantu kita fokus hanya pada bagian penting, sehingga kode menjadi lebih mudah dibaca. Nah, dari kode yang tadi kita bikin, kayak yang udah saya jelasin tadi di awal, contohnya kayak tadi gitu, kita mobil berjalan kan, kita taunya mobil itu berjalan aja, hanya ada pengendara, ada setir gitu, dan ada roda. Padahal di belakangnya, teknis di belakangnya itu banyak dan ribet, kayak ada mesin, ada bensin yang mengalir, oli yang mengalir, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita bisa membangun kerangka umum dengan menggunakan abstract class. Kita bisa membuat kerangka atau cetakan umum untuk objek-objek yang memiliki perilaku serupa. Misalnya semua kendaraan bisa bergerak, tapi masing-masing punya cara berbeda untuk melakukannya. Yang ketiga, meningkatkan modularitas dan stabilitas. Nah, saat program berkembang, kita bisa dengan mudah menambahkan kelas baru, misalnya motor, bus, yang juga mewarisi dari kendaraan dan mengimplementasikan bergerak tanpa mengubah kelas yang sudah ada. Yang keempat, penguatan prinsip OOP. Abstraksi tidak berdiri sendiri. Abstraksi ini bekerja berdampingan dengan prinsip OOP lainnya kayak encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Nah, semua itu saling melengkapi untuk menciptakan struktur kode yang kuat. Maka dari itu, sebenarnya memahami abstraksi bukan hanya soal sintaks ya, tapi juga soal cara berpikir, bagaimana kita sebagai programmer menyusun sistem yang rapi, terstruktur, dan fokus pada tujuan. Nah, dengan ini teman-teman bisa untuk mengembangkan aplikasi Java itu lebih profesional dan mudah dikembangkan gitu nantinya. Jadi teman-teman kalau misalkan bercita-cita sebagai program developer atau aplikasi developer kayak gitu, game developer bahkan, nanti bisa lebih terstruktur gitu dan lebih mudah, dan konsumen juga nantinya bakal lebih tertarik gitu karena kita bisa menyembunyikan apa yang sedang berjalan di belakangnya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja buat video kali ini. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah kata atau kayak gimana. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.